Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Allahumma antikni bil huda wa alhimni at-taqwa. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga inayah Allah selalu menyertai Anda dan kenikmatan ruhaniyah selalu juga diberikan kepada Anda, dan semoga Anda juga selalu merasakan kenikmatan-kenikmatan itu. Akan tapi semoga juga akan disertai dengan rasa mawas diri, karena sekali lagi para pemirsa, ketaatan kita belum tentu cocok dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah kita bahagia dan bersyukur, sisipi dia dengan rasa khawatir. Jadi seimbangkan sehingga kita tidak akan menjadi orang yang sangat percaya diri bahwa sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam istilah orang Arab dikatakan al-khauf war raja, yakni dari satu sisi kita merasa khawatir jangan-jangan tidak diterima, dari sisi yang lain kita merasa bahagia dan merasa mengharap penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa, sebagaimana biasa, marilah kita bertabaruk dengan sebuah riwayat. Sekali lagi mungkin pemirsa yang ingin cepat-cepat menyelesaikan kajian daripada strukturalisasi akhlak ini, saya harapkan juga harus bersabar, karena kadang-kadang penyeimbangan sulit dilakukan. Apakah berapa persen daripada penjelasan riwayat atau berapa persen daripada penyampaian kajian daripada strukturalisasi akhlak sudah tentu ya, sebab pembahasan hadis juga merupakan kajian yang bagus. Oleh karena itu, kalau terjadi umpamanya penyempitan waktu dari kajian strukturalisasi akhlak, maka pemirsa yang katakanlah ingin cepat menyelesaikannya, saya harapkan untuk bersabar, karena kalau kita lakukan demi Allah, kalau kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, lalu kita kerjakan secara seksama, sekalipun sedikit-sedikit, maka ia akan membuahkan hasil yang besar, hasil yang fundamentalis, yakni hasil yang bersifat kalau boleh dikatakan semi abadi, karena abadi yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat-riwayat atau ayat atau riwayat sudah tentu merupakan obor bagi kita. Jadi kita belajar banyak ilmu, misalnya ilmu bahasa, ilmu usul fikih, ilmu filsafat, ilmu logika, ilmu irfan. Itu sebenarnya ilmu-ilmu akal, apakah akal filosofis atau akal sosialis. Bukan sosialis marxisme, tapi akal sosial. Karena kalau di pembahasan usul fikih nanti akan ada istilah itu. Jadi ada istilahnya akal filosofis, aklun falsafi, ada juga aklun ukalai. Jadi akalnya orang berakalnya, akalnya sosial maksudnya. Saya tidak akan masuk ke masalah itu supaya tidak
kecil ke ruang kajian kita. Nah, kita belajar semua ilmu itu karena sebenarnya demi untuk memahami ayat dan riwayat secara lebih baik. Jadi kalau rumus daripada strukturalisasi akhlak ini agak lamban disampaikan, maka para pemirsa hendaknya memaklumi dan selalu mendoa kepada Allah supaya saya ini bisa menyampaikan sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa, jadi sekali lagi saya harap kesabarannya untuk kajian kita yang kali ini. Kita juga akan bertabaruk dengan riwayat dari Ahlul Bait. Riwayat ini dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau mengatakan pendek ya, secara pendek beliau mengatakan az-zuhdu fid dunya ar-rahatul uzma. Masya Allah. Ini riwayat luar biasa kandungannya, di mana kandungan sesungguhnya hanyalah Imam Ali alaihissalam yang tahu. Dan sudah tentu istilahnya para maksumin yang lain. Kita sebagai umatnya diwajibkan meraba, mencoba memahami apa yang disampaikan oleh Ahlul Bait, karena mereka lah yang menimba ilmu secara 100% dari Rasulullah SAW. Sebagaimana maklum yang sering saya ulang-ulang, bahwa kalau Islam 100% hanya dipahami oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka begitu beliau meninggal, beliau wafat, maka Shiratal Mustaqim sudah tidak akan ada lagi di dunia ini. Sementara agama kita adalah agama yang terakhir, dan ini tidak sesuai dengan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka dan banyak lagi kelaziman-kelaziman yang tidak masuk akal, sebagaimana Allah berjanji bahwa Islam akan menguasai dunia ini di akhir zaman. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Nah, soleh di sini kan menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut prediksi kita. Nah, soleh di sini sudah tentu akan benar dikatakan soleh kalau ilmunya dipimpin atau katakanlah diarahkan oleh Shiratal Mustaqim, bukan Siratul Hayal, bukan jalan hayalan, tapi jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini tidak mungkin tanpa kemaksuman ilmu dan amal. Jadi karena Ahlul Bait alaihissalam menimba ilmu dari Rasulullah, mereka disebut pewaris ilmu Rasul alaihissalam, dan bukan di tempat ini pembuktiannya, di ilmu kalam pembuktiannya, maka seluruh hadis daripada Ahlul Bait itu sebenarnya adalah hadis Rasulullah SAW. Baiklah, dalam riwayat ini Imam Ali mengatakan az-zuhdu fid dunya ar-rahatul uzma. Jadi zuhud di dunia ini merupakan ar-rahatul uzma, yakni kerilekan yang agung, kalau boleh diterjemah secara harfiah, secara kasar. Mungkin banyak hal yang bisa kita kaji pada masing-masing kalimat atau masing-masing kata daripada 4 kata ini. Ini az-zuhud, dunya, kemudian ar-raha, kemudian al-uzma. Tapi karena ini sebagai bukan kajian mandiri terhadap kezuhudan, di samping itu sering juga saya terangkan mengenai dunia,
karena dunia ini tergantung niatnya. Jadi sebagian sudah diketahui oleh para pemirsa. Kemudian ar-roha, ini kerilekan, ini juga sering kita singgung bahwa itu kembali kepada rohaniyah kita, al-uzma, yakni agung. Maka sebenarnya mungkin tidak akan memakan waktu banyak. Oleh karena itu saya memberikan isyarat saja. Zuhud secara umum memang yakni boleh dikata menjaga diri, yakni qanaah, merasa cukup, yakni tidak berlebih-lebih, mencegah diri dari berlebih-lebih. Berhati-hati, umpamanya kalau anggaplah kalau kita menghitung humus, umpamanya menghitung humus, kalau memang jelas, yakni misalnya betul saya dapat punya kelebihan jelas, misalnya 1 juta, tidak ada keraguan, maka kita humusi 1/5-nya. Tapi kalau ragu apakah 1 juta atau 1.200.000 umpamanya, maka sebagai zahid kita mestinya menghitung berapa, 1.200.000, sehingga humusnya akan menjadi misalnya katakanlah ya 1/5-nya daripada 1.200.000 tersebut. Nah, ini yang umum. Memang ada makna boleh dikata makna khusus. Seingat saya Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bertanya kepada seorang sufi, apa zuhud menurut kamu? Orang itu mengatakan, zuhud bagi kami, kalau tidak salah bahasa Arabnya, idza a'tina syakarna wa idza muni'na sabarna. Kalau nggak salah begitu. Kalau kami diberi itu kami bersyukur, kalau kami tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kami bersabar. Maka Imam Shadiq mengkritiki zuhud yang seperti itu. Lalu Imam Shadiq mengatakan, kalau kami zuhud yakni idza u'tina qasamna wa idza muni'na syakarna. Yani kalau kami diberi, kami bagi-bagi. Kalau kami tidak diberi, kami bersyukur. Nah, memang mungkin Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam tidak mau mengartikan zuhud secara mandiri, tapi salah satu unsur saja daripada zuhud itu untuk memberikan peringatan kepada yang di hadapan beliau itu, yang katakanlah tidak terlalu memfokuskan diri menimba ilmu dari Ahlul Bait alaihimussalam. Sehingga itu sebagai pemicu, katakanlah, dan picuannya adalah tempat dia berpijak dalam pikirannya. Yani apa yang dia ketahui itu, disitulah Imam Shadiq memberikan alaihissalam memberikan pembenahan. Sebab kalau Imam Shadiq ingin menjelaskan zuhud, mendefinisikan zuhud, mengartikan zuhud, mungkin untuk kita berminggu-minggu pun masih belum cukup waktunya. Nah, jadi oleh karena itu pun kita tidak boleh langsung mengartikan bahwa zuhud apa-apa yang dikatakan oleh beliau dalam majelis itu saja. Nah, jadi sebagai orang yang mesti berhati-hati dalam memahami dan menafsirkan riwayat, maka kita harus lihat juga dalam riwayat-riwayat yang lain yang menyangkut kepada pembahasan zuhud. Nah, karena tujuan kita hanya isyarah tabarruk, pada pertemuan ini, maka saya akan cukupkan sampai di sini mengenai penjelasan zuhud.
Jadi walhasil kita mesti berhati-hati, terutama sekali dalam keadaan yang kita dalam keraguan-raguan, kita ambil yang lebih berat, tanggung jawab yang lebih berat. Salawat, salawat ala Muhammad. Salawat, salawat ala Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama ahlakan nasa al-ajlatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tergesa-gesa hanya dapat mencelakakan manusia. Al-Mahasin jilid pertama halaman 240, hadis ke-697. Seperti dalam contoh pembayaran khumus tadi. Nah, ketika orang zuhud di dunia ini, Imam Ali mengatakan dunia, sudah tentu, sekali lagi dunia, bukan zuhud dari akhirat, zuhud dari dunia. Dan sebagai contoh mobil yang sering, atau contoh-contoh lain, mobil itu bisa jadi dunia, bisa jadi akhirat. Dunia kalau disukai, sekalipun juga dipakai ke masjid, kalau disukai itu kehitung dunia. Nah, kalau kita tidak menyukai mobil, kemudian kita betul-betul membelinya karena untuk keperluan kita beribadah misalnya, melakukan tanggung jawab, sehingga biasanya tak terpengaruh lagi dengan model, warna dan seterusnya, maka hal yang seperti itu bisa dikatakan dia sudah lepas dari dunia. Nah, Imam Ali alaihissalam mengatakan az-zuhud fid dunya ar-rahatul uzma. Jadi ketika kita zuhud di muka bumi ini dari dunia, sudah tentu, maka zuhud ini jangan dipahami tidak memiliki. Itu pertama. Bisa Anda memiliki banyak harta, akan tapi tidak boleh menyukai. Nah, ketika hal itu terjadi kepada kita, dan mudah-mudahan terjadi, maka itu merupakan rileks yang sangat keselesaan yang sangat agung. Kenapa selesa? Rileks, ar-roha. Rileks, roha. Kenapa? Karena kita sudah tidak akan pernah merasa sakit lagi dengan dunia ini. Tidak akan merasa bahagia karena dunia ini. yakni suka duka kita sudah bukan karena dunia. Jadi tidak akan pernah mengalami kepedihan, tidak akan pernah mengalami kebahagiaan karena dunia. Jadi dia rohat, dan rohat ini adalah rohat yang agung. Yakni yang agung, yang uzma. Karena di satu sisi, jadi kalau menurut orang arif dikatakan terbang dengan ringannya. Jadi, kenapa terbang ringan? Karena kecintaannya kepada dunia udah nggak ada. Nah, ketika dengan demikian maka ia akan bertemu dengan istilahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rileks yang agung, keselesaan yang agung itu dikarenakan kezuhudannya daripada dunia. Nah, sebaliknya, jadi kalau kita tidak zuhud kepada dunia ini, maka yang akan terjadi kepada kita adalah penderitaan. Dan kalaulah terjadi kebahagiaan, itu juga sebenarnya penderitaan, karena kebahagiaan itu kebahagiaan yang karena dunia, kebahagiaan semu, di mana dunia tidak abadi. Nah, ketika tidak abadi dan dunia itu hilang, maka rusak misalnya, maka kita akan mengalami kesedihan. Baiklah para pemirsa, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang zahid, sehingga kita mengalami apa yang dikatakan oleh Imam Ali alaihissalam, yakni ar-rahatul uzma. Kembali kepada kajian kita telah boleh dikatakan menyelesaikan catatan ke-6
di mana dalam catatan ke-6 yakni penyeimbangan yang harus diluruskan dengan agama, yakni akidah dan fikih. Sudah tentu harus belajar fikih, kemudian menyeimbangkannya dan juga akan diganggu oleh 3 daya yang lain. Tidak gampang, yakni sekalipun kita sudah sadar dan niat untuk menjadi orang baik, tidak gampang karena 3 unsur lain ini selain akal ini menyertai kita terus, karena tanpa itu kita tidak akan bisa bertahan hidup. Nah, tapi mudaratnya, yakni efek sampingnya adalah akan banyak mengganggu penyeimbangan akal dalam menyeimbangkan seluruh daya-daya yang dimiliki, penerapan fikihnya di sosial, fikihnya dalam rumah tangga misalnya, dan seterusnya. Oleh karena itu kadang-kadang diragu-ragukan, misalnya ketika orang memberi hadiah, apakah ini hadiah ataukah ini sogokan atau pelicin atau apa, nanti daya lezatnya dia akan memberikan takwilan. Ini hadiah, ini tidak haram, ini tidak melanggar hukum, diberikan ulasan-ulasan sehingga akal yang tadi mau straight dalam pengamalannya, yang ketika dia misalnya berkampanye dulu mau jujur, katanya tidak mau menerima sogokan, nah di sini dia terganggu penerapan akalnya. Maka itu dicarikan jalan keluar, kadang-kadang hadiah lah, apalah segala macam, atau hadiah didahulukan, macam-macam bentuknya. Jadi kalau misalnya proyek saya lancar, saya misalnya beri bapak misalnya hadiah umpamanya, anggaplah ini sudah halus hadiah. Kadang-kadang enggak, jadi sebelum proyek itu diluluskan dia sudah hadiah dulu. Jadi supaya tidak kelihatan bahwa ini pamrihnya misalnya, jadi sebelum apa-apa sudah ngasih duluan. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau dalam bahasa Arab dibilang hilah, jadi apologi, mencari jalan keluar. Nah, dalam penerapan akal ini akan banyak ganjalan, jadi harus diperhatikan secara baik-baik. Baiklah para pemirsa, kita masuki catatan yang ke-7. Catatan yang ke-7 ini saya sedikit membahas atau menyinggung, bukan membahas ya, menyinggung tentang feminisme. Nah, setelah kita mengkaji tentang apa yang dikatakan perbedaan penerapan akal, penggunaan akal antara laki-laki dan perempuan, yang kita sudah membangun argumentasi di dalamnya dan bukti-bukti yang kuat dan akurat, dengan modal itu, yakni dengan modal yang kita kaji, sebenarnya kita sudah bisa memposisikan di mana kelompok feminisme ini berada, dalam posisi seperti apa. Ini apakah dia dalam keadaan posisi yang kuat atau tidak, ditunjang argumentasi atau tidak, ditunjang natural atau tidak, dan seterusnya. Di mana dengan kajian-kajian yang telah disampaikan selama ini, kita dapat menyimpulkan bahwa feminisme ini adalah suatu gerakan yang katakanlah ingin menentang kodrat daripada makhluk Allah atau kodrat manusia. Nah, ketika kita secara filosofis menyadari bahwa terjadi atau memang ada perbedaan-perbedaan itu, maka sudah tentu sebagai seorang bijak atau ingin menjadi bijak, sebagai seorang filosof atau ingin menjadi filosof, itu sudah tentu jalan yang ditempuh berikutnya adalah bagaimana menyalurkannya secara bijaksana. Jadi mencari hikmah dari perbedaannya itu,
lalu mengejawantahkan perbedaan tersebut kepada hikmah-hikmah yang dapat kita raba tersebut, sambil selalu merenungi, mengoreksi, introspeksi, dan berdoa kepada Allah. Jadi eksperimen, jadi sejarah manusia dijadikan laboratoriumnya, jadi dijadikan percobaannya, eksperimennya. Kalau memang bertahan ya bertahan, konsepnya itu bisa dipertahankan, maksudnya kita pertahankan. Kalau tidak, maka kita rubah, dan Allah akan mengampuni kesalahan kita. Tapi kalau merongrong hikmah-hikmah yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam contoh hal ini adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini, lalu dirongrong, yakni dikatakan tidak ada perbedaan, kita sama antara laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Ini merupakan hal yang kesalahannya kemungkinan besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti, anggaplah seperti udara dan air. Anggap seperti udara dan air. Udara lebih ringan dari air, atau anggaplah batu dan air, atau batu dan udara. Batu lebih berat dari udara dan air. Nah, sudah tentu posisinya udara di atas, air katakanlah di tengah, kemudian batu, tanah di bawah. Begitu. Nah, sebagai seorang bijak kita mencari hikmah daripada udara, air dan batu, kemudian kita mencoba dalam sejarah kita manusia, mencoba apa yang kita prediksi itu, sehingga tersalurkan maksud Allah dalam mencipta alam semesta ini. Tapi kalau mau dirongrong, kita berusaha untuk meletakkan air itu di bawah, tanah paling atas, kemudian udara paling bawah, batu paling atas, kemudian air misalnya terserah tetap di tengah atau di bawah atau di atas, pokoknya dibalik-balik ini susunan, atau disamaratakan. Jadi udara, air, batu misalnya, itu sama posisinya, maka yang terjadi adalah apa? Kerusakan di muka bumi. Begitu juga ibaratnya psikologi manusia ini, laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang ada itu bukan penyempitan kepada kelompok dan perluasan kepada kelompok lain, tapi memang begitulah yang diinginkan oleh Allah sesuai dengan sasaran ciptaannya, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kajian-kajian sebelumnya. Nah, feminisme ini ingin merusak semua itu, kemudian mengatakan kita sama. Nah, ketika hal itu terjadi, maka bencana yang akan menimpa kelompok manusia itu. Nah, oleh karena itu Dr. Larijani pernah mengatakan feminisme sebenarnya ketika dia menuntut kesamaan hak, dia sebenarnya menuntut bahwa mereka, yakni perempuan itu ingin menjadi laki-laki. Yani air menuntut ingin jadi tanah, udara menuntut ingin jadi air, seperti itu. Bagaimana udara bisa jadi air, air bisa jadi udara? Sebagaimana air, jangan dirubah unsurnya, misalnya diproses dulu, bukan. Air sebagaimana air bukan udara, udara sebagaimana udara bukan air. Nah, perempuan dengan laki-laki secara nyata memiliki perbedaan, dan sudah kita kaji itu mengenai perbedaan-perbedaannya secara psikologi. Nah, oleh karena itu penyamaan ini akan merusak tatanan, dan ketika disamakan maka tanggung jawab yang akan diberikan yang tadinya berwarna-warni sesuai dengan posisinya akan menjadi susah. Jadi dia akan membuat konsep baru dalam rumah tangga, konsep baru dalam sosial, dalam aturan negara dan seterusnya. Dalam aturan kehakiman misalnya dan seterusnya, bakal mengajukan konsep yang lain, dan ini sudah tentu akan menimbulkan kekacauan karena menentang apa yang telah
digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemahapandaiannya, kemahabijakannya. Perbedaan itu akan mengarah kepada keserasian dan saling mengisi yang akan menimbulkan yang akan mengantar manusia kepada insan kamil. Tapi kalau sebaliknya maka akan menjadi hancur. Semoga kita akan menyadari hal ini dan insyaallah kita akan teruskan kajian ini di kemudian hari insyaallah. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan melindungi kita dari bahaya lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi